sungguh Allah yang dahsyat, hebat, luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini, kami boleh kuat sampai hari ini karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan yang kami sembah tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya kalau Tuhan baik, Tuhan hebat sampai hari ini, Tuhan setia sampai hari ini, Tuhan yang sama akan tetap hebat, tetap setia, tetap menyertai kehidupan setiap kami sampai masa tua kami. Artinya di sepanjang hidup kami akan kami lihat adalah hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati menyerahkan untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Roh Kudus Tuhan menguatkan, memampukan, mengubahkan yang biasa di luar biasa untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Tutup bungkus hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Biar Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, yang siap terima isi Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis untuk saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman awal bulanmu. Mana senyumnya? Haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa. Mungkin ada yang menatap saya dan berkata, Pak Pendeta mau senyum bagaimana? Udah habis gara-gara pay letter Pak Pendeta. Saya doa semuanya diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Dan di hari yang spesial ini saudara, kita merayakan yang namanya kenaikan Tuhan ke sorga. Doa saya seperti yang apa kita bahas kemarin saudara di hari Minggu, bahwa Tuhan naik ke sorga menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Doa saya, iman kita semuanya sesuai dengan juga iman gembala sidang kita. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saudara, orang-orang yang luar biasa karena setia mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, setia, semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupmu, anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Kejadian, Kisah Para Rasul, sebuah kisah dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama kita akan baca bergantian saudara. Saya 9, saudara 10, kita gantian. 11 kita akan baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Demikian ayat yang ke-9 dikatakan apa di sana? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10 silakan. Ayat yang ke-11 sama-sama. 3, ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan apa? Cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya mencatat di sini saudara, Tuhan sudah naik ke sorga. Hari Minggu kemarin saudara kita sudah bahas tentang apa tujuan Tuhan naik ke sorga. Nah, dan saya mau bilang saudara, Tuhan sudah naik ke sorga. Kabar baiknya dia akan kembali. Katakan amin. Kita lihat lagi ayat yang ke-11 dikatakan apa? Ayat yang ke-11, 3, ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa apa? Yesus ini yang apa? Meninggalkan kamu akan apa?
datang kembali. Sama-sama bilang sama saya, Yesus pasti kembali. Amin. Dan saya mau bilang saudara, tugas kita adalah menantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menantikan Tuhan. Amin. Dan itu akan jadi judul khotbah kita hari ini saudara, tentang menantikan Tuhan. Dan saya pelajari saudara, ternyata ada dampak yang luar biasa ketika saudara dan saya menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan saudara. Dan itu kan sama-sama kita akan bahas. Doa saya, saudara dan saya senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, sehingga apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan akan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak bagi orang-orang yang menantikan Tuhan saudara? Itu yang sama-sama kita akan bahas. Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menerima jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya, menerima jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya, doanya dijawab Tuhan. Amin. Mazmur 40 ayat 1. Mazmur pasal yang ke-40 kita akan baca ayatnya yang pertama saudara. Kalau saudara punya Alkitab buku, akan sedikit masuk di ayat yang kedua karena ada penyesuaian antara Alkitab buku dan Alkitab elektronik. Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita. Mazmur 40 ayat 1 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Untuk Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia apa? Dan mendengar teriakku minta. Sekali lagi, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia apa? Menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dalam terjemahan yang lain mengatakan begini saudara, sesungguhnya apa? Aku menanti-nantikan Tuhan dan dia apa? Dan mendengar. Sekali lagi saudara, sama-sama bilang sama saya, menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memandang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mendengar seruan kita. Amin. Saya percaya setiap kita kalau berdoa, mau doa kita dijawab Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita saudara dan saya, ketika kita berdoa, kita berharap Tuhan menjawab. Bahkan kalau perlu belum selesai doa, Tuhan udah jawab saudara. Iya kan? Dan saya mau bilang saudara, salah satu doa yang pasti dijawab Tuhan, salah satunya adalah doa makan saudara. Iya, karena begitu selesai berdoa langsung makan. Tapi saya mau bilang saudara, saudara dan saya percaya ketika kita berdoa, kita rindu supaya doa kita dijawab Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, doa yang dijawab Tuhan akan menjadi bagian mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena begini saudara, saudara perhatikan, dikatakan di ayat yang ke-1 tadi saudara, di Mazmur 40 dikatakan apa? Menantikan. Sama-sama bilang sama saya, menantikan Tuhan. Kata menantikan bahasa aslinya itu kafah saudara. Artinya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah look for, atau bicara tentang mencari. Sama-sama bilang sama saya, mencari. Sama-sama bilang sama saya, mencari Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, saudara dan saya sementara memposisikan diri kita di posisi mencari jawaban pada pribadi yang tepat. Maka akhirnya apa? Ketika kita mencari jawaban pada pribadi yang tepat, maka doa yang terbaik, jawaban yang terbaik akan menjadi bagian setiap kita. Katakan amin. Contoh sederhana, misalnya saudara ke mall mana yang lumayan besar? Multi Marcel Metropolitan Mall, betul ya? Saudara ke Metropolitan Mall, saudara baru pertama kali ke sana. Kemudian saudara mau cari store di sana, store tas misalnya. Ibu-ibu mau cari store tas. Di sana saudara yang terkenal merek H itu, tahu merek H? Apa? Haleluya. Iya dong, kita anak Tuhan, walaupun tas Hermi harus tetap rendah hati. Orang tanya merek apa itu? Haleluya. Iya, kalaupun mau ada bau-bau daerahnya bilang aja Horas. Apa itu aha? Halakita tuh. Saking semangatnya saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, misalnya saudara mau ke sana, ke Metropolitan Mall, saudara mau cari yang namanya store toko H tadi saudara. Nah, tetapi karena saudara pertama kali ke sana, saudara nggak pernah ke sana. Saya sebagai pendeta harus totalitas, jadi nanti saya ke sana juga. Nah, jadi saudara dalam kehidupan setiap kita. Nah, jadi kameramennya susah nggak? Oh enggak ya.
Saya mau bilang sekali lagi saudara, saudara mau cari store namanya store Toko H, saudara, tetapi saudara nggak tahu di mana. Akhirnya apa? Yang paling mudah dan yang memang sebaiknya saudara lakukan adalah saudara bertanya. Tapi saya mau bilang saudara, kepada siapa kita bertanya akan sangat menentukan jawaban apa yang akan kita terima. Kepada siapa kita bertanya akan sangat menentukan kita dapat jawaban atau tidak, saudara. Saudara ke Metropolitan Mall, saudara mau tanya di mana Toko H, tetapi saudara tanya sama orang, misalnya contoh dari Korea, laki-laki Korea yang lagi teleponan sambil marah-marah gara-gara berantem sama istrinya. Cinceo, opsone sarangnya, asak. Iya kan gitu kan? Iya kan? Iya kan kalau gitu kan? Biar adil dong. Saya mau bilang saudara-saudara, mau nanya sama orang yang misalnya orang Korea lagi teleponan, lagi marah-marah, lagi kan gitu ya. Saya pernah nonton drakor itu kan gitu ngomongnya. Ada ya? Cocok nggak? Terima kasih, haleluya. Saudara tanya sama orang Korea, saudara datang dan bilang apa? Punten A. Nuhunnya. Mau tanya nih, store H di dien tuh. Oh, dapat jawaban nggak? Oh, yang ada, atau saudara tanya sama emak-emak bule yang lagi bawa anaknya 5, balita semua lagi tantrum, saudara. Jangan mama bule, jangan mama bule. Kalau mama bule kadang-kadang masih yang calm down, take it easy, be quiet. Saudara tanya sama emak-emak Tambun misalnya. Saudara tanya sama mama Tambun yang lagi anaknya balita lagi teriak. Saudara tanya, mbak dia. Iya kan? Saya mau bilang saudara, yang paling tepat adalah apa? Saudara ke meja informasi, resepsionis dan tanya di sana. Saudara akan dapat jawaban yang tepat, betul? Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita juga sama. Ketika saudara dan saya memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita sementara berada di posisi mencari pada pribadi yang tepat. Dan ketika kita mencari pada pribadi yang tepat, jawaban doa yang terbaik akan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, nanti-nantikan Tuhan. Di situ ada jawaban doa yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, apa dampak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati keselamatan. Coba kita buka Ibrani 9 ayat 28. Ibrani pasal yang ke-9 kita akan baca ayatnya yang ke-28. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Demikian. Hanya satu kali saja apa? Untuk sesudah itu ia akan apa? Perhatikan kalimat terakhir. Untuk menganugerahkan apa? Yang sama-sama bilang sama saya, keselamatan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Saya mencatat di sini saudara, bicara tentang keselamatan, banyak orang menerima tetapi belum tentu menikmati. Sekali lagi saudara, bicara tentang konsep keselamatan, banyak orang menerima tetapi belum tentu menikmati saudara. Mungkin saudara menatap dan berkata, Pak Pendeta, kok keras banget Pak Pendeta? Bukannya saya pikir saya pasti selamat selamanya. No. Setiap kita, Tuhan sudah anugerahkan keselamatan, tapi belum tentu kita semuanya bisa menikmatinya. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar sehingga apa? Ia telah mengaruniakan apa? Tahan dulu sampai di sana saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan untuk dunia. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan untuk semua orang. Amin. Tetapi apa dikatakan apa? Supaya setiap orang yang apa? Percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Sama-sama bilang sama saya, supaya yang percaya. Sama-sama bilang sama saya, hanya yang percaya, amin, akan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang anugerah keselamatan, itu dianugerahkan untuk semua orang, tetapi tidak semua orang akan menikmatinya. Siapa yang akan menikmati adalah mereka yang percaya. Sama-sama bilang sama saya, yang percaya.
Amin. Kata percaya bahasa aslinya saudara menggunakan kata pisteo, artinya commit atau berkomitmen. Sama-sama bilang sama saya berkomitmen. Sama-sama bilang sama saya berkomitmen. Berkomitmen untuk apa? Untuk hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya untuk taat. Amin. Coba kita lihat Filipi pasal yang kedua ayat 12. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita akan baca. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. 3. Ya. Hai, kamu senantiasa apa? Taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah apa? Sama-sama bilang sama saya mengerjakan keselamatan. Amin. Bagaimana mengerjakan keselamatan? Dengan ketaatan. Sama-sama bilang sama saya dengan ketaatan. Amin. Untuk mempermudah penjelasan, saya undang boy band saya. Saya pokoknya setiap pelayanan saya ajak mereka. Seperti yang saya bilang hari Minggu kemarin, kepahitan saya masih ada. Kalau saudara yang bingung, kepahitan apa Pak Pendeta? Buat saudara yang baru datang hari ini, saya mau bilang saya kepahitan sama mereka. Karena setiap saya pelayanan, mereka makan di belakang. Setiap saya pelayanan, mereka tidur di belakang. Dan abis itu setelah 9 sesi pelayanan, pas udah mau dekat rumah mereka berkata, nggak kerasa ya kak, hey, jaga lisan Anda. Jadi saya akan buat ini jadi kerasa. Silakan naik ke atas. Saudara yang memegang batu silakan. Tapi dong dia bilang kemarin sama saya begini, kak, followers aku udah banyak kak. Saya siap jadi selebgram. Jadi saudara yang ada endorse, di blok aja dia nggak apa-apa. Soalnya nggak akan laku di tempat dia. Nah, misalnya dia Tuhan, misalnya contoh, walaupun memang nggak cocok ya, nggak usah diharapkan, memang nggak cocok. Tapi misalnya dia Tuhan saudara, oleh karena karya kayu salib, anugerah keselamatan sudah diberikan bagi setiap kita saudara. Anugerah keselamatan sudah dicurahkan bagi setiap kita. Saya analogikan bagian tali ini saudara, akan ada untuk selamanya sampai waktu Tuhan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, apakah semua orang yang dikaruniai itu menikmati? Belum. Kenapa Alkitab bilang apa? Hanya mereka yang sama-sama bilang sama saya yang percaya. Orang yang percaya akan menerima Tuhan dan akhirnya akan hidup dalam Tuhan dan berpegang pada keselamatan. Katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, kata percaya juga punya makna berkomitmen. Komitmen untuk apa? Untuk terus hidup dalam ketaatan, berpegang terus pada keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, kemudian tetap ada di zonanya Tuhan. Karena begini saudara, akan tiba saatnya keselamatan akan Tuhan angkat, yaitu bicara tentang pengangkatan. Sama-sama bilang sama saya pengangkatan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kita harus komit untuk berpegang teguh. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan pengangkatan itu terjadi. Iya kan? Alkitab mencatat hanya Bapa yang, bahkan anak memilih untuk tidak tahu. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya tahu nanti kedatangan Tuhan tahun segini, bulan segini, kenyataannya malu-maluin saudara. Iya kan? Karena hanya Bapa yang tahu, anak pun memilih untuk tidak. Jadi kalau ada yang tahu, pertanyaan saya, kau siapa? Kau mama kah? Iya kan? Hanya Bapa yang tahu. Nah, orang yang percaya akan komit untuk apa? Berpegang teguh dan tetap dalam zonanya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dalam zonanya Tuhan. Kalau saudara ingat ayat yang kita baca hari Minggu kemarin saudara, setelah kenaikan Tuhan ke sorga, murid-murid senantiasa berada di bait Allah. Ini bukan bicara tentang hanya posisi saja saudara, dalam arti posisi mereka berada pada saat itu, tetapi juga bicara tentang posisi hidup. Sama-sama bilang sama saya posisi hidup. Amin. Posisi hidup di mana? Dalam zonanya Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu waktu Tuhan. Makanya ketika Tuhan kasih perumpamaan tentang hal kerajaan sorga, Tuhan kasih perumpamaan ada 5 gadis yang bodoh dan bijaksana. Yang bijaksana mereka tetap ada dalam zonanya Tuhan. Jadi ketika yang namanya pintu gerbang terbuka, mereka masuk dan pesta anak domba. Sedangkan yang bodoh, mereka tidak ada dalam zonanya Tuhan. Jadi ketika pintu gerbang terbuka, mereka tidak di sana. Ketika mereka kembali, pintu gerbang sudah tertutup. Makanya saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya kerjakan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya taat. Sama-sama bilang sama saya berkomitmen. Tapi saya mau bilang saudara, kenyataannya nggak semudah itu. Kenapa? Karena selama kita masih hidup di dunia, iblis tidak senang saudara dan saya berpegang teguh pada keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Iblis akan melakukan segala macam cara untuk menggoda saudara dan saya.
Seperti biasa, iblis silakan masuk. Saya lagi nggak ada tanduk-tandukan, jadi ya udahlah. Iblis pakai skin Natal. Sebelah situ, sebelah. Aduh, ya Tuhan, memang iblis susah diatur. Ya udah sana. Nah, saya mau bilang saudara, iblis nggak akan tinggal diam ketika saudara dan saya sementara berpegang pada yang namanya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Makanya dengan segala macam cara mereka akan menggoda setiap kita dengan tawaran-tawaran yang seperti yang kita pernah bahas kemarin saudara, yang berbau keduniawian. Mereka akan coba dengan apa? Dengan ketenaran saudara. Followers nambah 5 juta. Steve Marcel. Yang belum follow silakan. Daripada follow dia, saya mau bilang sekali lagi saudara, tawaran mobil. Waduh, banyak. Iblis banyak banget bawanya ya. Wah, jam-jam. Wah, nah ada banyak orang tergoda. Waduh, jamnya juga cari yang mahalan dikit apa? Jam merek Changhong ini 2 PK lagi. Akhirnya, waduh, happing. Waduh, akhirnya iblis goda. Ada banyak orang kan akhirnya tergoda ya. Aduh, keselamatan. Tapi waduh ketenaran, aduh keselamatan. Tapi aduh, duit, Tuhan keselamatan. Tapi aduh, akhirnya apa? Perlahan tapi pasti tergoda. Dan iblis tuh kadang-kadang mainnya pelan-pelan saudara, sehingga kita kadang-kadang nggak sadar sudah terjerumus. Akhirnya apa? Pelan-pelan, laris, pelan-pelan. Akhirnya apa? Terus tergoda, terlena. Akhirnya apa saudara? Tanpa kita sadari, dosa iblis sudah mengikat setiap kita saudara. Kenapa setiap bagian begini saudara langsung kita bikin romantis. Saya mau bilang saudara, dan kalau sudah di posisi ini saudara, ini satu hal yang sangat berbahaya. Gimana, udah kerasa? Potong amplop. Saya mau bilang saudara, iya kan? Kalau di posisi ini ketika pengangkatan terjadi, pengangkatan. Belum makan nih. Ketika pengangkatan terjadi, saya bisa kehilangan keselamatan yang sebenarnya sudah Tuhan anugerahkan buat saya saudara. Akhirnya apa? Sebenarnya sudah dianugerahkan tetapi tidak bisa dinikmati saudara. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati. Jangan tergoda dengan tipu muslihat iblis. Tetap pastikan saudara dan saya tetap kerjakan keselamatanmu dalam ketaatan, tetap dalam zonanya Tuhan, supaya kapan buat Tuhan kita akan terangkat untuk pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap nantikan Tuhan. Di situ ada keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Imam musik yang terakhir, yang ketiga saudara, imam musik boleh siap-siap. Apa dampak bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan? Yang ketiga saya mencatat adalah memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. Sama-sama kita baca saudara. Yuk, sama-sama ayat yang ke-31. 3, iya. Tetapi akan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan apa? Bagian awal dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Saya mau bilang saudara, setiap orang pasti punya badai. Setiap orang pasti ada badai yang bisa terjadi dalam kehidupannya. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, saudara dan saya, badai bisa datang kapan saja saudara. Amin. Saudara mau orang kaya kek, saudara mau orang susah kek, saudara mau orang punya jabatan kek, badai bisa datang kapan saja. Contohnya saya udah panggil pemain musik, belum ada, ini badai.
Nanti besok saya ajak dia supaya dia rasa juga, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, siapapun kita, badai bisa datang kapan saja. Saudara mau orang yang paling kaya di dunia, saudara bisa punya badai nggak yang datang? Saudara punya 271 triliun, ada badai nggak? Ini kan seandainya. Hah? Saudara orang kaya banget punya badai nggak? Bisa ada badai. Wih, justru kadang-kadang orang kaya itu, saudara, yang kayanya luar biasa, kadang-kadang badainya apa? Orang berusaha untuk menguasai hartanya lah, orang berusaha untuk mau jahatin lah supaya dia tumbang lah. Orang mau berusaha, kadang-kadang anak-anaknya sendiri berantem memperebutkan harta orang tua lah. Ada badai. Saudara kaya raya, ada badai? Ada. Saudara nggak punya uang, nadong ngepeng, ada badai? Apalagi security. Ini memang setiap minggu ini jadi tempat lari-lari, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, orang yang lagi nggak punya uang, ada badai? Ada. Badai dihina, badai kadang-kadang didiskreditkan, ada badai. Saudara yang punya bisnis, punya 10 perusahaan misalnya, apakah ada badai? Ada. Saudara yang bisnis cuma satu, ada badai? Saudara yang nggak punya bisnis apa-apa, ada badai? Saudara yang bekerja, ada badai? Bahkan saya mau bilang, saudara ya, badai dalam dunia kerja hari-hari itu mengerikan. Kenapa? Karena hari-hari justru ternyata badai bisa dari rekan-rekan kerja sendiri, saudara. Ketika saudara dipromosi, diangkat naik, rekan-rekan kerja sendiri yang kadang-kadang iri hati saudara untuk jatuhkan saudara. Karena mereka ngerasa, loh, kita dari tempat yang sama, dari sumber yang sama, kok kenapa dia lebih tinggi daripada saya? Mereka nggak terima. Badai. Saudara yang nganggur, ada badai? Apalagi? Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta, nganggur is my passion. Nggak ada. Nah, iyalah. Saya kemarin sempat baca satu survei tentang orang-orang yang bekerja, saudara. Ternyata orang-orang yang bekerja, 44% pekerja di dunia itu ngalamin stres, saudara. Ini terakhir di survei tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Jadi banyak orang, bahkan hampir setengah orang yang bekerja itu ternyata ngalamin stres. Next. Kemudian dikatakan apa di sana? 1 dari 2 karyawan rasakan stres setiap hari. Jadi kalau saudara lihat ada 2 orang karyawan jalan, yang satu stres. Bukan saya ngomong, dia. Iya. Nah, selanjutnya, tapi orang Indonesia itu kalau stres, survei sebut 47% orang Indonesia lampiaskan stres dengan makan. Jadi kalau yang dulu bilang, kan kita dulu pikir begini ya, orang kalau kurus tuh stres, ternyata enggak sekarang. Enggak. Dulu saya suka kepikir, bagaimana nih istri saya kurus-kurus terus, bagaimana nih? Takut dia dipikir orang stres. Kan jemaati beres tahu sendiri, mulutnya kan pedes-pedes, saudara. Saya udah suruh makan, nggak bisa gendut-gendut. Mungkin ada piara naga dalam perut, kita nggak tahu. Tapi ternyata sekarang orang stres bisa jadi gemuk. Karena ada ibu-ibu yang kadang-kadang saking stresnya, dia stres, dia makan banyak. Tapi yang menarik begini, gambar selanjutnya. Ternyata tingkat stres karyawan di Indonesia itu paling rendah se-Asia. Jadi memang yang tadi orang yang doyan makan, memang dia doyan makan aja dari saudara. Tapi saya mau bilang saudara, iya kan? Saudara mau di posisi apapun, bisa ada badai nggak? Bisa. Saudara yang single and jomblo. Shalom para single and jomblo. Yang udah ibu-ibu nggak usah ikutan shalom, nggak usah. Anak udah 5 shalom. Saya mau bilang ya, padahal sama aja tuh single jomblo, sama aja sebenarnya. Sama-sama kesepian.
Tapi mereka apakah ada badai? Ada. Aduh Pak Pendeta, saya tuh jomblo Pak Pendeta. Saya kalau jalan tuh kena angin langsung menusuk sampai ke hati Pak Pendeta. Ada saat dimana saya membutuhkan bahu untuk bersandar. Tapi apa daya, yang ada hanya bahu jalan. Yang menikah, apakah ada badai? Udah Bu, nggak usah curhat, nggak usah. Langsung. Udah kelihatan Bu dari wajah. Udahlah. Iya Pak Pendeta, betul. Dulu waktu masih gadis Pak Pendeta ya. Dulu tuh aku pakai skincare selalu yang import. Amerika, Italy, minimal Korea Utara Pak Pendeta. Ada campuran bom atom di dalamnya. Waduh. Tapi sekarang, setelah aku menikah dengan laki-laki itu Pak Pendeta, aku bilang, Pak, beliin skincare dong. Kamu pakai beras kencur aja. Campur kunyit dikit. Bukannya putih, jadi kuning Pak Pendeta. Aduh. Waktu masih single Pak Pendeta, saya tuh pakai bedak tuh ya nggak mahal-mahal, minimal tuh Makeup Forever. Ya sesederhananya tuh yang merek MAC. Betul para wanita? Demi khotbah ini saya cari tahu itu saudara. Tapi sekarang Pak Pendeta, sejak nikah sama suami saya, tiap hari pakai Vanbo nomor 2 Pak Pendeta. Akhirnya saya berusaha untuk coba atur bagaimanapun tetap wajah saya lebih putih daripada leher saya Pak Pendeta. Saya mau bilang ya, buat saudara yang berusaha supaya sama rata warnanya tapi tetap wajah lebih putih daripada leher, saya mau bilang para wanita, nggak apa-apa. Kalau orang nanya, kenapa wajahmu lebih putih daripada lehermu? Karena aku anak terang. Dan saya kalau lihat saudara di gereja, saya janji saya tidak akan hina saudara. Ketika saudara datang ke gereja dengan wajah lebih putih daripada leher, saya akan berkata, menyala abangku. Aduh. Suami-suami senang loh. Kenapa? Ya Pak Pendeta, sejak istri saya glowing wajahnya sampai glow in the dark begitu Pak Pendeta. Saya nggak perlu pakai lampu di rumah, wajah dia doang saya taruh di atas. Tapi iya kan, mau menikah atau tidak, ada masalah saudara. Badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Dan saya mencatat di sini saudara, dalam kehidupan setiap kita, badai bisa datang kapan saja. Artinya begini saudara, sebagai anak Tuhan, kita nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya badai. Dan kabar buruknya, dunia makin hari makin jahat. Jadi yang namanya badai kadang-kadang saudara makin hari makin berat. Yang namanya badai kadang-kadang saudara makin hari makin besar terjangannya menghantam kehidupan setiap kita. Namanya beban makin hari makin menekan setiap kita saudara. Tapi kabar baiknya begini juga saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, janji Tuhan selalu beroleh kekuatan yang baru. Kenapa? Karena hati, pandangan, mata yang selalu tertuju kepada Tuhan akan menghasilkan kekuatan. Sehingga orang mungkin bisa terhimpit oleh beban, mungkin dia bisa tersungkur bahkan jatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak.
Sebab tangan Tuhan yang menopang. Orang yang menantikan Tuhan bisa bangkit dan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, nantikanlah Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri angkat suaramu. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh jawaban doa. Karena dia sementara menempatkan dirinya di posisi mencari jawaban di tempat yang tepat. Maka ketika dia mencari tempat yang tepat, ada jawaban doa yang terbaik yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, nanti-nantikanlah Tuhan. Karena ketika saudara dan saya memposisikan diri sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya kita tetap menempatkan diri kita, kehidupan kita dalam zonanya Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kapanpun pengangkatan itu terjadi, kita didapati dalam keadaan setia untuk pesta dalam kerajaan sorga. Dan yang terakhir, orang yang menanti-nantikan Tuhan senantiasa beroleh kekuatan yang baru. Masalah tantangan mungkin boleh datang, beban mungkin menghimpit, dunia mungkin boleh makin hari makin jahat. Tapi anak-anak Tuhan akan tetap mampu bangkit, berdiri dengan tegap dan berkata, segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan, aku pasti kuat, aku pasti sanggup. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan. Makasih Tuhan. Segala perkara Tuhan Yesus penolong, ini yang kami percaya, tetap percaya. Sambil angkat tanganmu katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan. Mari berseru, Tuhan Yesus, tetap percaya dengan iman pada Tuhan, tetap percaya. Tuhan, mari sama-sama umat Tuhan berikan semangat yang paling meriah, tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya, yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi
Bagi nama Tuhan Yesus. Ada shalom jemaat Tuhan Gereja Tiberias, ada shalom saudara. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengucap syukur sama-sama dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kembali diberi kesempatan sama Tuhan. Kita boleh menyembah Dia, memuji Dia. Kembali kita mengingat karyanya, bahwa yang kita sembah, yang kita puji, Dia Allah yang datang dalam hidup saudara. Dia Allah yang mati ganti setiap kita. Dan Dia bukan hanya mati bagi saudara dan saya, namun Ia telah bangkit dan telah Ia naik ke sorga, karena buktinya mengasihi saudara sampai hari ini. Dan kita bersyukur yang kita sembah adalah Allah yang 2000 tahun yang lalu Dia naik ke sorga, dan sampai hari ini Dia masih hidup bagi setiap kita. Amin. Kita percaya, kita mengucap syukur dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebelum kita memasuki sakramen perjamuan kudus, kita akan baca firman terlebih dahulu saudara. Kita akan baca melalui 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 25. Saya bacakan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita mengucap syukur kalau kita berkerumun sampai hari ini. Kita boleh berkumpul sama-sama. Kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah setiap saudara menerima tubuh dan darah Tuhan, saudara mengingat akan karyanya. Biar setiap saudara yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara kembali mengingat kasih-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan yang diberikan bagi saudara. Kalau hari ini kita boleh berkumpul sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, mari saudara, kita akan terima perjamuan kudus. Kita punya iman, kita percaya agar setiap langkah kehidupan saudara, saudara mengingat Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan saudara, saudara mengingat kasih-Nya Tuhan. Saudara, kalau dalam penelitian bilang bahwa di dalam darah terdapat DNA. Di dalam DNA terdapat karakter. Seharusnya setiap kita diajar Gereja Tiberias untuk setiap hari terima perjamuan kudus. Seharusnya karakter Kristus ada buat saudara. Amin. Biarlah melalui perjamuan kudus saudara mengingat karya Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus saudara kembali hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dalam pertobatannya Tuhan. Agar karakternya Tuhan ada dalam hidup saudara. Agar sifatnya Tuhan ada dalam hidup saudara. Mari terus pegang teguh janji Allah. Ia beri darahnya, Ia curahkan darahnya, biar karakternya nempel sama kita saudara. Biar hari ini, di hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, mari kembali hidup dalam pertobatan. Mari kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara punya iman, saudara percaya, agar saudara terima kemenangan yang daripada Tuhan. Yang ada minyak, yang ada anggur, saudara tidak dirusakkan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Satukan hati kita sama-sama. Kita mau siapkan hati sebelum kita satu dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar setiap kami layak untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami punya iman, kami disembuhkan, kami diselamatkan, kami diampuni dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak terkapar di ruang ICU, kami tidak lumpuh, kami tidak pikun, kami tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, jantungku sempurna sehat. Aku tolak sakit mah, aku tolak kelemahan tubuh. Dimanapun kami melangkah, kami dijaga para malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kembali bersama-sama dengan iman ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan, menguduskan aku. Aku janji bertobat, tolak dosa, tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi, leverku sempurna. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Sekarang Anda borong masing-masing, naikkan doa pengharapan di hadapan Tuhan. Tuhan dengar hati mereka. Tuhan dengar apa yang mereka doakan hari-hari ini. Tuhan jawab apa yang mereka imani. Kami percaya yang ada minyak, yang ada anggur, kami gak dirusakkan. Kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan dengar hati kami, Tuhan lihat hati kami, Tuhan dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama yang keempat, Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak kekurangan, tidak miskin, tidak bangkrut. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah bajunya baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku pun mulia, terbang ke awan-awan bersama dengan keluarga, jumpa Tuhan, pesta dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya rumah majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku Tuhan angkat naik, tidak jadi ekor, kami jadi kepala. Kami tidak gagal, kami tidak bangkrut, kami tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita datang sama Tuhan, kita percaya, kita terima kuasa, terima mujizat dari surga. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi, percayalah ada kuasa malam hari ini. Kita angkat pujian bersama-sama saudara. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar,
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara, bagi saudara yang ingin doakan, saudara yang ingin terima minyak, setelah ibadah selesai nanti saudara bisa maju ke bagian sisi kiri mimbar, dan kami dan para hamba Tuhan di tempat ini akan melayani dan mendoakan saudara. Sekali lagi, bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan, saudara yang rindu untuk terima minyak, saudara setelah ibadah selesai nanti saudara bisa menghampiri sisi kiri bagian mimbar, dan kami para hamba Tuhan, kami akan berdoa bagi saudara. Dan kita mengucap syukur pada hari ini saudara, kita boleh kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Allah kita punya rancangan yang indah buat setiap kita. Dia punya mujizat yang terbaik bagi setiap kita saudara. Mari saudara yang bawa minyak urapan, saudara angkat minyak urapan, kita akan berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami percaya minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu. Maka kami berdoa setiap botol, setiap tetes dari minyak urapan ini mengandung janji Allah di dalamnya. Artinya diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Diolesi kepada pintu-pintu rumah dijaga, dilindungi para malaikat kerajaan sorga. Bahkan diberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada minyak, yang ada anggur. Kami percaya keluarga kami enggak dirusakkan. Kami menjaga kasih mula-mula kami. Ada kasih Kristus yang menyempurnakan setiap kami. Para orang tua diberkati, para anak-anak muda diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Tuhan, kami mengucapkan berkat, urapi, berkati setiap lembar permohonan doa yang telah ditulis umat jemaat-Mu. Berkati Ibu Dina, berkati Ibu Tati, berkati Ibu Neta, berkati Ibu Swanda dan keluarga diberkati Tuhan. Hamba percaya mereka menulis dengan hati mereka. Mereka menulis dengan iman mereka. Tuhan yang dengar hati mereka, Tuhan yang lihat pergumulan hati mereka, Tuhan yang tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan. Berkati setiap yang telah menulis lembar pokok doa maupun yang belum sempat menulis. Kami semua diberkati Tuhan. Biarlah dalam tantangan setiap kehidupan kami terus memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Biarlah langit boleh berlalu, bumi boleh berlalu, namun biar iman kami tetap di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, di malam hari ini hamba berdoa, hamba bersyafaat menyerahkan setiap jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan, hamba menyerahkan setiap keluarga yang hadir di tempat ini, keluarga saling kasih, keluarga saling ampuni, keluarga saling mengasihi, keluarga saling mendoakan. Hati suami kembali kepada istri, hati istri kembali kepada suami, menjaga kasih mula-mula mereka. Sebab kami percaya di mana ada kesatuan hati, terletak berkat bagi setiap kami. Tuhan berkati orang tua mengasihi anak-anak, hati anak kembali hormat kepada orang tua. Kami berdoa anak-anak muda di tempat ini diberkati, terpelihara dengan sempurna, hidup menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada. Mereka melayani Tuhan dengan setia, mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang paling tahu setiap yang mereka butuhkan hari ini. Tuhan, biarlah dalam momen kami memperingati Engkau telah naik ke surga, biarlah iman kami terus tetap di hadapan Tuhan, bahwa yang kami andalkan, yang kami percayai adalah Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, dan kasih-Mu gak pernah berubah buat kami. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap para sidang jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, juga tempat ini Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Kami bersyukur buat ribuan orang yang telah hadir di tempat ini, buat juga ribuan orang yang telah menyaksikan ibadah secara live streaming. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan jaga, lindungi, sertai kami. Bahkan Tuhan memberikan berkat bagi setiap kami. Tuhan, kami mengucapkan berkat buat siapapun yang telah ambil bagian pelayanan di tempat ini, penanggung jawab
Di tempat ini Tuhan berkati Bapak David Raharja bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, diberkati Tuhan. Berkati seluruh barisan rekan sekerja Allah di tempat ini, para pasangan suami istri, para pengerja muda diberkati, para tim usher, tim kolektor, bahkan juga tim multimedia, tim production, bahkan yang telah menjaga kebersihan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kami. Berkati para barisan worship team diberkati Tuhan, Tiberias Choir diberkati, tim event diberkati, bahkan juga worship team diberkati, Evangelis Yoris diberkati, Sony diberkati, Alvarado diberkati, backup singer diberkati, bahkan juga pemain musik diberkati, berkati Koko, berkati juga Kefas, berkati juga Daniel Salem, berkati juga Semi di Joyce bersama dengan keluarga mereka diberkati Tuhan. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan gereja yang kami kasihi, gereja Tiberias Indonesia. Kami menyerahkan setiap agenda acara ibadah, biar agenda Tuhan yang sedang kami jalani untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati perayaan HUT Ministry Gereja Tiberias yang ke-36 tahun 22 Mei mendatang. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa yang kami layani agar melalui kesaksian pertobatan dari gembala sidang, kami mempertobatkan banyak orang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, hidup sempurna, hidup sehat sempurna, memimpin kami melayani sampai Tuhan datang kedua kali menjemput setiap kami. Urapi berkati gembala sidang kami bersama dengan keluarga, aman dalam berkat kasih perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga, Kak Argo Pariaji diberkati bersama dengan keluarga, Born Shoot Ministry bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persiapan Winter Camp 2024 Vision berjalan dengan lancar, agar siapapun yang hadir, siapapun yang mendaftarkan diri mereka menemukan Tuhan dalam acara Winter Camp 2024. Biar melalui acara ini ada kegerakan rohani, ada kebangunan rohani, agar setiap anak-anak muda jaga hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi terang dimanapun kami berada dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati perjalanan pulang kami, kemanapun arah tujuan kami Tuhan, apapun kendaraan yang kami naiki, kami tumpangi, tolak celaka, tolak mara bahaya, tolak maut dalam nama Tuhan Yesus. Pertemukan kami dalam ibadah demi ibadah selanjutnya. Biarlah melalui ibadah demi ibadah, iman kami semakin bangkit, iman kami semakin benar di hadapan Tuhan, agar saat Tuhan dapati kami tetap setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu ya Tuhan, sebelum kami pulang, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu untuk terima berkat dari kerajaan sorga. Mari saudara, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias Born.